Kira-kira Indonesia itu urutan nomor berapa ya untuk IPS topiknya, dan jumlah pesertanya berapa, dan juga yang sudah lulus berapa? Dari 17 negara, Indonesia menjadi urutan keberapa ya? Banyak teman-teman yang menanyakan ini, sebenarnya Indonesia ini urutan keberapa untuk IPS topik, ataupun pendaftar ujian IPS topik dan juga yang lulus di ujian IPS topik ini berapa sih jumlahnya? Dan Indonesia menduduki urutan keberapa, apakah nomor 1 ataupun nomor 2? Nah, kita lihat videonya setelah yang satu ini. Halo sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Wahno Channel. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang kemarin bertanya, Indonesia ini urutan keberapa sebenarnya untuk IPS topik. Nah, kebetulan sekali saya sudah menemukan diagramnya untuk tahun 2022 kemarin. 2023 belum keluar, kita berdoa saja mudah-mudahan di akhir tahun ataupun nanti di awal tahun 2024 urutan di tahun 2023 sudah kelihatan. Nah, untuk saat ini di tahun 2022 sudah terlihat ataupun diagramnya sudah ada. Dari 17 negara, Indonesia ini menduduki urutan yang keberapa? Nah, saya bacakan terlebih dahulu untuk yang pertama kali dan sampai 17 negara. Yang pertama, untuk Nepal sendiri 37.217. Itu untuk teman-teman, untuk orang yang sudah mendaftarkan diri. Sedangkan yang lulus ujian itu 27.094. Ini cukup lumayan besar dari angka kelulusan dan dari angka yang mendaftarkan diri, teman-teman. Jadi cukup lumayan besar untuk kelulusannya ya. Ini hampir 70% lulus semua, 70 sampai 80, karena 37.000 yang mendaftarkan diri dan yang lulus 27.000 untuk Nepal. Sedangkan Timor Leste 6.491 dan yang lulus 1.381. Dan yang nomor 3 2.000 di Laos. Untuk Laos sendiri, negara Laos itu 2.930 dan yang lulus ujian IPS topik 839. Nah, di sana ada kereta api lewat, kita bisa lihat ya nanti. Dan selanjutnya Mongolia itu 2.768 yang mengikuti ujian dan yang lolos cuman 700 orang saja, kuotanya kecil sekali. Myanmar sendiri 14.143 pendaftar dan yang lolos 12.379. Di Bangladesh 6.363 pendaftarnya dan yang lolos 4.206. Sedangkan Vietnam sendiri 19.535 pendaftar, 12.569 yang lolos ujian IPS topik. Sedangkan Sri Lanka 27.436 pendaftar dan yang lolos 13.497 yang lolos. Kita ke Uzbekistan 15.435 pendaftar dan yang lolos hanya 2.742. Sedangkan Indonesia sendiri di tahun 2022 kemarin 19.838 dan yang lolos hanya 8.526. Kita lihat kereta api dulu, guys. Nah, bisa kita lihat kan di sini saya di rel kereta api. Nah, itu kereta apinya sudah lewat. Kita lanjutkan lagi. Baik, karena kalau saya lanjutkan nanti akan tidak dengar. Setelah Indonesia yang 19.000 dan lolos hanya 8.000 di tahun 2022, kini kita menginjak ke Cina. Cina 55 orang
yang mendaftarkan diri dan 19 orang saja yang lulus di ujian IPS Topik tahun 2022. Kambodia, kita ke Kambodia 27.510 dan yang lolos 13.579. Kirgistan 2.412 peserta dan yang lolos 670 saja. Sedangkan Thailand sendiri yang mendaftarkan diri di tahun 2022 kemarin 30.000 peserta dan yang lolos cuman 9.920. Untuk lengkapnya 30.115 teman-teman untuk Thailand dan yang lolos 9.920. Pakistan sendiri 7.262 yang mendaftarkan diri dan yang lolos 1.602. Yang terakhir di Filipina 24.372 dan yang lolos itu 6.813. Nah, ini sudah kelihatan semuanya teman-teman. Dari jumlah peserta yang mengikuti ujian, yang terbanyak, jumlah peserta terbanyak yaitu Nepal. Jumlah peserta terbanyak Nepal dan yang kedua adalah Thailand. Jumlah peserta yang terbanyak di tahun 2022 ya. Selanjutnya yang ketiga adalah Kamboja. Jumlah pesertanya yang terbanyak. Dan selanjutnya Sri Lanka. Dan yang ketiga setelah itu Indonesia. Jadi Indonesia nomor 1 2, 3, 4, 5 untuk jumlah peserta yang mendaftarkan diri ke IPS Topik. Nah, apakah Indonesia ini yang lolos itu di angka pertama ataupun kedua? Kita lihat. Untuk Nepal, nomor 1 adalah Nepal. Nepal menduduki kelulusan 27.000 dan nomor 2 Kamboja. Kamboja ini 13.579, hampir sama dengan Sri Lanka. Sri Lanka 13.497. Myanmar, Vietnam nomor 4 Vietnam dan hampir sama dengan Myanmar. Vietnam 12.569, sedangkan Myanmar sendiri menduduki nomor 5, itu peringkat 5 12.379 dan peringkat ke-6 9.920. Thailand. Indonesia ternyata nomor 7 teman-teman. Nomor 7 8.526 peserta yang lolos di tahun 2022. Jadi Indonesia ini menduduki nomor 7. Nomor 8 Filipina dan nomor 9 Bangladesh serta nomor 10 Uzbekistan. Jadi 10 besar ini sudah masuk di IPS Topik. Ranking pertamanya adalah Nepal, ranking kedua Kamboja, ranking ketiga Sri Lanka. Apakah di tahun 2023 ini Indonesia menduduki peringkat pertama? Kita lihat nanti informasinya setelah habis tahun ini ataupun awal tahun 2024 nanti. Mudah-mudahan segera dikeluarkan oleh IPS HRD Korea supaya kita nanti Indonesia ini menduduki peringkat keberapa. Karena di angka kelulusan manufaktur saja 12.000, perikanan 2.000 dan juga kemarin si building 600 itu sudah mencapai 15.000 ya, hampir 15.000. Hampir 15.000 peserta yang lolos. Apakah di tahun depan ataupun tahun ini, informasi tahun depan Indonesia menduduki angka nomor 1 kelulusannya? Kita lihat videonya tahun depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi Indonesia menduduki peringkat ke-7 dari IPS Topik HRD Korea yang lolos di ujian IPS Topik Korea. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.